Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Wahyuna, NIM C1C021222 dari kelas R12 Akuntansi 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah perpajakan. Yang pertama materi tentang stelsel dalam pemungutan pajak. Dan kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Ketiga, bentuk perlawanan pajak. Keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan. Dan yang kelima, penggolongan pajak. A. Stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan, fiktif, dan stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang atau neheving. Kelebihan utamanya adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Wajib pajak dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi. Sementara itu, jumlah kas yang tersedia belum memadai. Setiap wajib pajak akan membayar pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Dengan demikian, penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem ini. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Padahal pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud ini di sini dapat bermacam-macam dalam pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau forward-hedging. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besar pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang.
Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Yang B. Kendala yang timbul dalam sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan, dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistemnya harus sederhana. Yang C. Bentuk perlawanan pajak. 1. Perlawanan pasif terhadap pajak. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangannya moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. A. Struktur ekonomi. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris, padahal pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat di negara industri. Dalam pajak ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Untuk diperlukannya adanya pembukuan, namun penghitungan pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk menghindari hal ini, pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan kadastral atau nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan. Di negara berkembang, biasanya negara agraris menghubungkan besarnya penghasilan neto dengan luas kepemilikannya atas tanah dan dihubungkan dengan tingkat kesuburan tanah. Indonesia mengambil jalan keluar untuk masyarakat kecil yang tidak bisa melakukan pembukuan dengan menggunakan norma perhitungan. Norma perhitungan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak tinggal menghitung berapa omsetnya dikalikan dengan norma penghitungannya. B. Perkembangan intelektual dan moral penduduk. Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh Fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Contoh, pajak kepemilikan permata yang diterapkan di Belgia. Permata adalah benda yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, sehingga bisa saja pemilik permata menyembunyikan permata ini agar terhindar dari pengenaan pajak. C. Teknik pemungutan pajak itu sendiri. Contoh, untuk pajak yang cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit pula, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. Jadi, setiap tahun petugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Perlawanan pasif sangat kuat dirasakan oleh pajak langsung daripada pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh karena cara perhitungan pajak tidak langsung lebih sederhana dari pajak langsung. Di negara berkembang, pajak tidak langsung lebih besar dari pajak langsung, sedangkan di negara maju, pemasukan negara dari pajak langsung lebih besar daripada pemasukan negara dari pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung hanya merupakan perlengkapan dari pajak langsung. Namun, dari pajak tidak langsung ada masalah ketidakadilan. Sebagai contoh, cukai tembakau yang dikenakan pada orang yang merokok. Jika ada konglomerat dan tukang becak yang merokok, mereka akan dikenakan cukai tembakau yang sama besarnya walaupun mereka memiliki kemampuan ekonomi yang jauh berbeda.
2. Perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan efektif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance, yang kedua pengelakkan pajak atau tax evasion, dan yang terakhir melalaikan pajak. Yang A. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. B. Akibat-akibat pengelakan pajak. Dalam bidang keuangan, pengelakan pajak merupakan kos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam bidang ekonomi, pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar, sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi atau macetnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Kemudian dalam bidang psikologi, jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak mengelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya, dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya. C. Melalaikan pajak. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. 1. Jika wajib pajak telah menerima SKP, maka dia harus membayar pajak sesuai dengan SKP tersebut. 2. Jika wajib pajak tidak melakukannya, maka fiskus akan mengirim surat teguran. Ketiga, jika belum dibayar juga, maka diterbitkanlah surat paksa yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berlaku. Dan yang keempat, setelah 2 kali 24 jam wajib pajak belum membayar juga, maka diterbitkan surat penyitaan, yaitu surat perintah untuk melakukan penyitaan pada harta wajib pajak itu. Wajib pajak akan melakukan usaha untuk menghalangi penyitaan dengan cara mengalihkan atau memindahkan semua harta wajib pajak ke tangan orang lain atau keluarganya secara pura-pura. Untuk memunculkan harta tersembunyi ini, maka wajib pajak disandera karena melalaikan pajak bukanlah perbuatan pidana. Sandera diberlakukan untuk orang yang berutang, baik utang publik maupun perdata, menurut HIR. Tetapi ada edaran dari MA bahwa untuk utang perdata, orang yang berutang tidak disandera karena posisi orang yang berutang lebih lemah untuk utang pajak tersebut, utang publik, termasuk utang publik. Karena itu, wajib pajak yang tidak membayar pajak akan disandera. Yang D. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan adalah yang pertama, negara, badan atau lembaga atau institusi
warga negara atau perseorangan negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang kedua, badan atau lembaga institusi adalah yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian untuk suatu negara, bagi milik negara ataupun milik swasta. Dan yang ketiga, warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Yang terakhir, penggolongan pajak. Jika dilihat dari sifat-sifat tertentu dari masing-masing pajak, maka pajak dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pajak atas kekayaan dan pendapatan dibedakan. Yang kedua, pajak atas lalu lintas hukum atau biaya materai, lalu lintas kekayaan BPHTB, dan lalu lintas barang atau PPN. Yang ketiga, pajak yang bersifat kebendaan atau PBB, dan yang terakhir pajak atas pemakaian atau PPN atau cukai. Jika dilihat dari ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, di mana jenis pajak yang cirinya tertentu bersamaan dimasukkan dalam satu golongan, maka pajak dapat digolongkan menjadi yang pertama, pajak subjektif. Pajak digolongkan. Pajak subjektif adalah pajak dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memerhatikan objek pajak yang selain daripada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, contoh PPh wajib pajak LN. Yang kedua, pajak langsung atau pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun, contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang mengenanya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPN dan PPNBM. Ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara untuk melaksanakan pembangunan APBN, contoh PPh, PPN, PPN, BM, PBB, BPHTB, dan biaya materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah atau APBD, contoh PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklame. Sekian PPT yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.